Ali, Bilal, sudahkah sholat subuh tadi di masjid? Tidak jadi ya Rasul. Kenapa? Karena Abu Bakar tidak mau menjadi imam ketika engkau masih ada. Akhirnya hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW dengan berat beliau dibopong dengan Ali dan Bilal menuju masjid. Beliau akhirnya sholat subuh menjadi imam, dan ini adalah sholat terakhir Rasulullah SAW bersama sahabat. Beliau mengimami sholat subuh berjamaah, dan amat sangat pendek beliau membaca dan menjadi imam sholat subuh saat itu. Konteksnya bukan kisah ini yang akan kita bahas pada Jumat kali ini, tapi pesan Rasulullah sebelum meninggal dunia ketika selesai sholat subuh secara berjamaah. Ketika subuh selesai, Rasul berpesan dua hal kepada umatnya. Walaupun nanti di rumah sebelum meninggal Rasul pun berpesan kepada Fatimah dan Ali, tapi ketika di masjid beliau berpesan dua hal. Yang pertama, wahai sahabat-sahabatku, wahai umat-umatku, aku mencontohkan kepada kalian ketika aku menjadi imam sholat subuh, ketika aku memimpin sholat subuh, sholatku amat sangat pendek, bacaanku pendek, gerakanku tidak begitu lama. Pertama, karena memang aku sedang sakit. Yang kedua, ini adalah pembelajaran buat kita semua, bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat, kepada umat, kepada kita, kalau kita jadi pemimpin jangan mempersulit makmum. Kalau kita jadi imam, walaupun hafalan Quran berjuz-juz kita punya, maka kita tengoklah makmum kita. Di sana mungkin ada orang sakit, di sana mungkin ada orang yang memang pekerjaannya ditunda untuk dia sholat berjamaah, mengutamakan sholat tepat waktu. Dia mau berjamaah di masjid, padahal hari itu dia harus membawa istrinya ke rumah sakit mau lahiran, tapi karena azan sudah berkumandang, dia buru-buru ke masjid dulu ingin berjamaah. Maka hadirin, imam yang baik adalah imam yang memahami bagaimana kondisi umat, kondisi makmum. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memahami bagaimana kepentingan yang dipimpinnya. Sebentar lagi pilkada di mana-mana, maka kita cari pemimpin yang kira-kira kita yakini dia mementingkan kepentingan umat dan rakyat. Hadirin, pesan Rasul ini yang pertama, kalau jadi imam, jadi pemimpin, pahami kondisi rakyat, pahami kondisi umat. Jangan main asal membuat keputusan, membuat undang-undang untuk kepentingan dia dan sekitarnya, tapi menyulitkan umat dan rakyatnya. 8 hamil istri. Kalau kuasa Allah, Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana, wa hiya ni'matul iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir beserta keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Satu saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengalami sakit yang amat sangat parah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kepedihan, mengalami yang tidak pernah beliau alami selama hidupnya, sampai-sampai beliau mau bangun dari tempat tidur pun sulit. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan pada subuh hari kepada anaknya, kepada putrinya Siti Fatimah. Fatimah, kalau nanti ada yang datang, bilang abah sudah tidak kuat untuk ke masjid. Jadi kamu tolong panggilkan Ali dan Bilal untuk menemui abah. Lalu akhirnya Fatimah memanggil Ali dengan Bilal menuju rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampainya Ali dan Bilal, Rasul berpesan kepada Ali dan Bilal, bilang kepada Abu Bakar, subuh kali ini saya tidak kuat untuk sholat berjamaah. Tolong Abu Bakar jadikan imam sholat subuh kali ini. Kembalilah Ali dan Bilal ke masjid, lalu ceritakan kepada Abu Bakar dan para sahabat. Tapi ternyata Abu Bakar As-Siddiq tidak mau menjadi imam. Beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, saya tidak akan pernah mau jadi imam sholat kalau Rasulullah masih ada. Saking takzimnya, hormatnya para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Bakar adalah sahabat juga mertua beliau. Lalu Rasulullah mendengar tangisan dari masjid sampai ke rumah Rasulullah, karena Rasul rumahnya memang berdempetan dengan masjid. Sudah mulai terang, tapi kok malah tidak ada suara sholat. Kata Rasulullah, Fatimah, tolong kau panggil Ali dengan Bilal. Dipanggil kembali Ali, Bilal. Ali, Bilal, sudahkah sholat subuh tadi di masjid? Tidak jadi ya Rasul. Kenapa? Karena Abu Bakar tidak mau menjadi imam ketika engkau masih ada. Akhirnya hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW dengan berat beliau dibopong dengan Ali dan Bilal menuju masjid. Beliau akhirnya sholat subuh menjadi imam, dan ini adalah sholat terakhir Rasulullah SAW bersama sahabat. Beliau mengimami sholat subuh berjamaah, dan amat sangat pendek beliau membaca
dan menjadi imam sholat subuh saat itu. Konteksnya bukan kisah ini yang akan kita bahas pada Jumat kali ini, tapi pesan Rasulullah sebelum meninggal dunia ketika selesai sholat subuh secara berjamaah. Ketika subuh selesai, Rasul berpesan dua hal kepada umatnya. Walaupun nanti di rumah sebelum meninggal Rasul pun berpesan kepada Fatimah dan Ali, tapi ketika di masjid beliau berpesan dua hal. Yang pertama, wahai sahabat-sahabatku, wahai umat-umatku, aku mencontohkan kepada kalian ketika aku menjadi imam sholat subuh, ketika aku memimpin sholat subuh, sholatku amat sangat pendek, bacaanku pendek, gerakanku tidak begitu lama. Pertama, karena memang aku sedang sakit. Yang kedua, ini adalah pembelajaran buat kita semua, bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat, kepada umat, kepada kita, kalau kita jadi pemimpin, jangan mempersulit makmum. Kalau kita jadi imam, walaupun hafalan Quran berjuz-juz kita punya, maka kita tengoklah makmum kita. Di sana mungkin ada orang sakit, di sana mungkin ada orang yang memang pekerjaannya ditunda untuk dia sholat berjamaah, mengutamakan sholat tepat waktu. Dia mau berjamaah di masjid, padahal hari itu dia harus membawa istrinya ke rumah sakit mau lahiran, tapi karena azan sudah berkumandang, dia buru-buru ke masjid dulu ingin berjamaah. Maka hadirin, imam yang baik adalah imam yang memahami bagaimana kondisi umat, kondisi makmum. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memahami bagaimana kepentingan yang dipimpinnya. Sebentar lagi pilkada di mana-mana, maka kita cari pemimpin yang kira-kira kita yakini dia mementingkan kepentingan umat dan rakyat. Hadirin, pesan Rasul yang pertama, kalau jadi imam, jadi pemimpin, pahami kondisi rakyat, pahami kondisi umat. Jangan main asal membuat keputusan, membuat undang-undang untuk kepentingan dia dan sekitarnya, tapi menyulitkan umat dan rakyatnya. Ini pesan Rasul yang pertama. Jadi pemimpin harus kita tengok yang kita pimpin. Yang kedua, pesan Rasulullah SAW ketika selesai sholat, Rasul berpesan kepada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, hari ini mungkin hari terakhir aku bersama kalian. Hari ini mungkin aku terakhir menjadi imam sholat subuh kalian. Hari ini mungkin kita masih bisa bersama-sama zikir dan sholat bersama, tapi mungkin ini kebersamaan kita yang terakhir. Maka sebelum aku pergi, maka aku ingin bertanya, apakah ada yang punya permasalahan denganku dan belum selesai? Apakah ada yang masih punya urusan denganku dan belum selesai? Kalau ada, sekiranya saya punya hutang kepada sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, maka ceritakanlah hari ini agar aku ataupun anak dan mantuku bisa menjadikan itu sebagai hutang yang akan nanti dilanjutkan untuk dibayar kalau aku tidak sanggup membayarnya saat ini. Ini pesan Rasul yang kedua adalah jangan lupakan hutang kita. Jangan lupakan kewajiban kita. Jangan lupakan tanggung jawab kita. Jangan anggap remeh kita punya hutang terhadap saudara, kerabat, teman kita. Karena ketika kita meninggal dunia, amalan sholat kita bawa, amalan puasa Ramadan, puasa Senin Kemis kita bawa,
amalan sodakoh kita bawa, bahkan amalan haji umroh kita bawa. Tapi ketika hutang kita masih ada tersangkut kepada saudara kita, kerabat kita, kepada teman kita, maka itu pahala yang kita bawa mau ikut ke langit, mu'allakun bainas sama'i wal ardi, akan tergantung, tidak balik ke bumi, tidak nyampe ke langit sebelum kita menunaikan kewajiban hutang kita. Rasul mengajarkan ketika berhutang, Rasul setiap kali mau tidur menulis hutang-hutangnya, lalu disimpan di bawah bantal ketika beliau tidur. Karena Rasul khawatir ketika meninggal dunia, maka anak ahli warisnya tidak tahu ketika Rasul punya hutang. Ku anfusakum wa ahlikum naro, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum naro, dan keluarga kalian dari api neraka. Jangan sampai kita membebani daripada anak, mantu, cucu kita punya hutang tapi nggak tahu hutangnya berapa, akhirnya orang datang menagih hutang semaunya. Apalagi kalau hutang negara. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, maka hutang ini yang berat. Rasulullah sebelum meninggal merasa hutangnya sudah dibayar, sudah dipenuhi. Tapi ternyata ada seorang sahabat, beliau membangun dari duduknya lalu berkata, wahai Rasulullah yang aku cintai, mohon maaf dan mohon izin, saya tidak berani untuk menyampaikan, tapi saya takut engkau nanti memprotes aku di surga, di akhirat. Kenapa wahai sahabat? Engkau punya hutang kepadaku ya Rasul. Rasul tidak ingat punya hutang kepada sahabat ini. Ini adalah seorang hamba sahaya. Hamba sahaya, budak hitam. Dia berani. Umar bin Khattab saat itu sudah emosi. Tapi Rasul langsung bilang, apa hutang saya? Rasulullah, ketika perang engkau pernah ingin mencambuk untamu, tapi ketika engkau memegang cambuk, lalu ketika mau memukul unta di depanmu, engkau kebelakangi cambuk itu, maka aku ada di belakangmu, aku terkena cambukmu. Aku khawatir kalau aku tidak bicara ini, engkau nanti dipertanggungjawabkan di akhirat, dicambuk oleh malaikat. Umar bin Khattab bangun dari duduknya, ya Rasul, izinkan aku memenggal hamba sahaya ini. Kata Rasul, jangan Umar, nantinya aku di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, inilah seorang pemimpin yang baik, seorang imam yang baik. Rasulullah, orang yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh sahabat dan umatnya. Ada salah satu umatnya yang ingin minta pertanggungjawaban, tapi Rasul sangat mau mendengarkan, dan akhirnya Rasul menyuruh Umar mengambil cambuk. Diberikanlah cambuk kepada sahabat ini, wahai sahabat, kau lakukan sama dengan apa yang aku dulu lakukan kepadamu. Maaf Rasul, ketika engkau mencambukku, aku tidak pakai baju. Geram para sahabat, tapi Rasul tidak. Dibukanya baju beliau. Seorang pemimpin yang hebat. Kalau kita melihat pemimpin kita, pasti kita sudah habis di penjara, bahkan dihilangkan kalau kita protes seperti ini. Lalu sahabat ini, budak hamba sahaya yang memegang cambuk ini, langsung melemparkan cambuknya dan memeluk Rasulullah SAW sambil menangis. Ya Rasul, ya Muhammad, saya tidak pernah engkau cambuk, kamu tidak pernah mencambuk aku. Aku membuat alasan agar aku seorang umatmu yang hina dina bisa bersentuhan kulitku dengan kulitmu yang suci ya Rasulullah. Aku sangat mencintaimu, tapi aku pun memahami aku tidak akan bisa sampai derajat di surga bersamamu. Rasul mengatakan kepada sahabat, ini salah satu contoh orang yang akan bersama aku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba sahaya, rakyat jelata,
Orang miskin karena cintanya kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersama aku dalam surga. Hadirin yang dirahmati Allah, 2 pesan ini saja yang khatib sampaikan untuk pribadi khatib dan juga kita semua sebagai renungan. Kita ketika mencari pemimpin atau ketika kita diberikan amanah menjadi pemimpin, pertama kita harus adil terhadap yang kita pimpin. Jangan kita mentang-mentang pintar, mentang-mentang hebat, menganggap yang kita pimpin remeh temeh saja. Yang kedua, ingat apa yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mari sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diri kita bisa menjadi pemimpin yang baik dan kita bisa mempunyai pemimpin yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة.